Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari Pancasila. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi untuk materi kali ini adalah melanjutkan materi dari SIR kemarin yang kita sudah menggunakan SIR untuk mengetahui suatu berita di media sosial itu termasuk berita yang seperti apa. Nah, kali ini kita akan menggunakan model matematis yang lain, nanti menggunakan rumus T plus 1 sama dengan R kali 1 min V kali HT terkait dengan penyebaran informasi di media sosial. Nah, di sini saya contohkan dengan adanya eh, contoh berita terkait perubahan jadwal seleksi nasional. Nah, ini yang di sebelah kiri itu. Nah, ketika kita mengetahui berita seperti itu dan ternyata kita adalah salah satu dari pesertanya. Nah, ini kan menjadi was-was gitu ya. Nah, ini berita ini termasuk berita yang benar atau salah seperti itu. Nah, kemudian untuk menganalisisnya, nah kita bisa ngecek nanti salah satunya adalah menggunakan model matematis yang akan kita gunakan. Nah, sebelum kita menggunakan model matematis ini, nah terlebih dahulu kita pelajari dulu kenapa kita perlu menggunakan model matematis untuk penyebaran informasi di media sosial. Nah, yang pertama adalah nilai Pancasila menjadi landasan bagi pengembangan literasi digital yang kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi di era media sosial. Di sini ada kata sebentar. Nah, di sini ada kata berpikir kritis, tanggung jawab untuk menghadapi tantangan penyebaran. Nah, di sini kalau berpikir kritis di sini adalah maknanya adalah kalau berpikir kritis sendiri di situ ada 6 indikator. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, indikator pertama berpikir kritis adalah kita mengetahui informasi yang kita baca atau yang kita akses seperti itu ya. Berarti kita mengetahui isinya apa saja sih. Nah, itu kita bisa dibilang berpikir kritis ya, mengetahui informasi yang ada pada berita yang kita baca. Nah, kemudian indikator yang berikutnya itu adalah eh, kita cek dulu. Nah, kita cek dulu apakah sebelum kita repost, sebelum kita menceritakan kepada orang lain, nah itu kita cek dulu kebenarannya. Nah, kalau sudah memang benar-benar oke, benar-benar valid, benar, nah, baru kita ikut memposting atau memberikan kabar kepada orang lain. Nah, itu namanya berpikir kritis. Nah, kalau kita sudah memiliki sikap seperti itu, nah berarti kita sudah ada bibit atau benih-benih berpikir kritis ya, tinggal diasah kembali. Nah, kemudian adalah pembelajaran tentang penyebaran informasi mendukung pengamalan Pancasila. Jadi eh, tujuannya di sini adalah selain kita belajar matematik, juga kita belajar untuk pengamalan Pancasila. Di mana pengamalan Pancasila adalah kita ya maknanya adalah kita tidak serta-merta langsung menerima suatu informasi
bahwa informasi yang kita baca, yang kita akses itu adalah informasi yang benar. Nanti kita harus cek dulu kebenarannya. Kemudian, pemodelan matematik memungkinkan penyebaran informasi di media sosial dianalisis dan diprediksi secara kuantitatif menggunakan faktor pertumbuhan dan faktor reduksi penyebaran. Jadi di sini menggunakan besaran-besaran atau variabel yang mudah untuk diakses ya atau mudah ditelusuri. Sehingga nanti ketika menerapkan dalam rumus nanti akan memperoleh besaran yang bisa disimpulkan seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Oke, berikutnya adalah penerapan dari model penyebaran ini adalah yang pertama adalah perkembangan media sosial menuntut masyarakat. Oke, sebentar. Oke, perkembangan media sosial menuntut masyarakat memiliki kemampuan memahami pola penyebaran informasi. Jadi, kita tidak hanya sebagai pembaca saja, tapi juga mengetahui tingkat penyebarannya. Apakah berita ini termasuk berita yang bagus, berita yang hoak, atau berita buruk, atau berita yang seperti apa. Nah, sehingga kita tidak hanya membaca saja seperti itu. Kemudian, pembelajaran model penyebaran informasi dengan faktor reduksi dapat menjadi sarana penguatan literasi digital sekaligus pengamalan nilai Pancasila. Ya, di sini sebagai sarana penguatan literasi ya. Jadi ada loh cara untuk mendeteksi suatu berita itu sifatnya seperti apa. Nah, itu kita bisa menggunakan model matematis faktor reduksi. Kemudian model penyebarannya nanti kita akan menggunakan faktor reduksi yang menggunakan faktor pertumbuhan yang kita simbolkan dengan R nantinya dan juga faktor reduksi itu sendiri yang kita simbolkan dengan V. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, setelah mengetahui eh, tentang penggunaan atau penjelasan dari penggunaan model matematis tadi, nah baru kemudian kita ke tahapan dalam menerapkan model matematis ini, khususnya di media sosial. Nah, yang pertama adalah nanti kita perlu memilih berita yang akan diamati. Nah, ini hampir mirip dengan SIR kemarin, bahwa kita akan memilih suatu berita yang akan kita amati. Nah, beritanya nanti jangan lupa untuk dicatat angka-angka yang dibutuhkan dan juga jangan lupa di screenshot seperti itu ya. Nah, syarat beritanya adalah yang pertama adalah memiliki jumlah repost dan share yang dapat diamati sehingga dipastikan repost atau share-nya itu jumlahnya bisa dilihat gitu ya. Ya mungkin aja ada berita-berita yang tidak ada akun yang tidak apa ya tidak memperlihatkan bagian repost share-nya mungkin ya. Namun kemarin kita cek ketika di materi pertemuan sebelumnya itu beberapa aplikasi media sosial itu memang sudah ada langganan atau layanan seperti itu. Kemarin kalau nggak TikTok bisa, kemudian IG bisa, mungkin juga media-media yang lain seperti itu. Kemudian masih aktif memperoleh interaksi. Nah, masih aktif yang di sini yang dimaksud adalah masih aktif pada masa awal kalian mencari beritanya tadi dan juga paling tidak 3 hari ke depan. Nah, kalau kita sudah sering mengunjungi akun-akun tertentu, eh, biasanya itu
kita tahu, oh ternyata berita ini kemarin saya sudah baca, kemudian mungkin kan ke scroll lagi, baca lagi, kemudian hari berikutnya lagi itu baca lagi. Nah itu seperti itu. Jadi karena nanti kita membutuhkan paling tidak 3 hari, maka nanti dipastikan beritanya itu di akun yang memang di hari-hari berikutnya itu masih bisa diakses seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dapat dipantau selama beberapa hari berturut-turut. Nah, nanti ini adalah keterkaitannya dengan yang bagian nomor 2 tadi. Oke, itu tadi adalah tahap yang pertama, memilih berita. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data awal penyebaran. Di sini saya simbolkan dengan H1, mencatat jumlah request atau share pada hari pertama pengamatan. Nah, nanti bisa dicatat atau bisa di screenshot ya untuk lebih mudahnya. Nah, di sini saya contohkan 100 ya, H1 sama dengan 100. Sebenarnya hanya mencari H1 saja atau hari pertama, namun di sini saya berikan sekalian untuk contohnya, misalkan saya melihat berita ini di hari pertama ini yang repost atau yang share ada 100 akun atau 100 pengguna seperti itu. Oke, itu tahap pertama. Tahap kedua yaitu mencari berita, kemudian melihat repostnya, kemudian menyimpan bisa dalam bentuk screenshotnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung faktor pertumbuhan penyebaran atau disimbolkan R. Nah, untuk mencari R, kita membutuhkan informasi lain yaitu H2. Nah, jadi H2 ini hanya bisa kita peroleh setelah kita pengamatan di hari pertama tadi. Kalau hari pertama adalah kita amati 100, tapi dengan berita dan akun yang sama, nah kita cek hari kedua berapa sih yang repost atau yang share. Nah, ini saya contohkan ada 150, dari 100 hari pertama menjadi 150 gitu ya. Bukan bukan bertambah 150 tapi totalnya pada hari kedua 150. Jadi bisa diartikan nambah 50 gitu ya. Dari 100 menjadi 150. Jadi totalnya di hari kedua 150. Nah, kemudian kita mencari R-nya atau faktor pertumbuhan penyebaran. Rumusnya adalah R sama dengan H2 per H1. Ya, dengan H2 tadi dicontoh adalah 150 dan H1-nya adalah 100. Sehingga di contoh yang saya contohkan di sini R-nya ketemu 1,5. Tapi yang terpenting di sini adalah kita memiliki H1, H2 dan juga rumus R-nya. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, langkah yang keempat adalah membuat prediksi penyebaran. Nah, tadi kan kita masih mencari di hari kedua. Nah, kemudian kita mencoba memprediksi di hari ketiga. Itu nanti ada berapa sih yang akan total repost atau yang share. Nah, kita simbolkan di sini adalah H3 topi atau H3 prediksi ya, hari ketiga prediksi. Nah, prediksi kita rumusnya adalah R kali H2. R tadi kita sudah punya, H2 juga sudah punya, H2 dari hari kedua pengamatan. Nah, kemudian kita kalikan, kalau berdasarkan contoh ini, hari ketiga nanti repost atau share-nya adalah sekitar 225. Nah, yang akan share seperti itu. Nah, ini adalah hasil prediksi kita di hari ketiga. Nah, untuk tahap berikutnya yaitu pengumpulan data aktual. Jadi, data aktual di sini adalah kita mengamati kembali berita dan akun yang sama. Nah, kita catat, kita screenshot berapa sih repost share yang sebenarnya. Nah, dari akun tadi, dari berita tadi, berapa sih jumlah repost atau share di hari ketiga? Nah, ini saya misalkan ternyata di hari ketiga itu yang repost itu atau yang share sebanyak 180. Jadi hari pertama tadi 100, kemudian 150, kemudian ini menjadi 180. Sehingga di sini ternyata ada selisih antara hasil prediksi kita tadi 225 ini dan juga di faktanya yaitu 180. Nah,
Tahap keenam itu kita mencari faktor reduksi atau penyebarannya, yaitu disimbolkan dengan V. V sama dengan satu min H3 atau pengamatan asli hari ketiga dibagi dengan H topi di hari ketiga. Kita masukkan semua yang sudah kita punyai tadi, H3 tadi kita peroleh 180, kemudian prediksi kita peroleh 225, kemudian kita masukkan sehingga diperoleh 0,20 atau 0,2 atau kalau di persentase ya 20%. Artinya adalah terdapat pengurangan penyebaran sebesar 20% dibandingkan dengan pertumbuhan yang diperkirakan sebelumnya. Di sini ada, jadi V di sini adalah fungsinya adalah mengurangi. Ya sebenarnya bisa bisa aja bertambah, bisa aja berkurang. Tapi di contoh ini ketemu 20%, maka terdapat pengurangan penyebaran 20% per harinya. Sehingga model yang kita peroleh adalah nanti menggunakan rumus H T plus 1 sama dengan R kali 1 min V HT, karena tadi kita peroleh 1,2, R-nya tadi sudah kita peroleh, kemudian 1 min V-nya kita peroleh, maka bentuk akhir dari persamanya adalah H T plus 1 sama dengan 1,2 HT seperti itu. Jadi ini adalah eh, persamaan terakhir yang akan kita cari. Kemudian langkah yang ke selanjutnya, yaitu yang ke-8 adalah melakukan interpretasi. Jadi setelah kita menghitung tadi secara matematik, kemudian kita kaitkan hasil matematis tadi dengan interpretasi di bagian Pancasila seperti itu. Oke, itu tadi tahapan-tahapan kita untuk mengecek suatu informasi di media sosial, apakah beritanya termasuk berita yang bagus, buruk, atau yang seperti apa. Oke, dari sini dulu apakah ada pertanyaan? Insya Tidak Allah ada, belum, Bapak. Bu. Tidak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, sebentar. Oke, ini sebagai contoh latihan. Nanti nanti penugasannya mirip dengan ini ya. Jadi nanti kita praktekkan dulu di sini. Eh, di sini ada informasi di media sosial terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi nasional yang beredar di media sosial ya. Kemudian setelah diamati itu hari pertama itu yang repost itu 400, yang hari ketiga repostnya 600, kemudian hari ketiganya adalah yang merepost jumlahnya adalah 660. Kemudian kita akan menggunakan persamaan HT plus 1 sama dengan R kali 1 min V kali HT. Nah, pertanyaan pertama, tentukan faktor pertumbuhan penyebaran informasi R. R tadi rumusnya apa? Ini apa? Jumlah repost hari kedua dibagi jumlah repost hari pertama. Oke, nah, oke, berarti R-nya bisa dicari dengan H2 per H1. Nah, silakan dicari dulu. Oke, setelah mencari nomor satu, oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan prediksi jumlah repost pada hari ketiga jika tidak terjadi reduksi penyebaran. Maksudnya ya kita memprediksi hari ketiga menggunakan rumus yang tadi. Nah, tadi rumusnya apa? Untuk memprediksi H2 per H1. H2 per H1 itu tadi kan R-nya, kalau H3-nya. Prediksi hari ketiga yang merepost ada berapa tadi rumusnya apa?
Oke, saya bukakan lagi. Nah, untuk H3 prediksi itu adalah R kali H2. Ya, R kali H2. R-nya ketemu berapa? H2 R-nya ketemu berapa? 1,5. 1,5. 1,5. Oke, H2-nya berapa? 600. 600. Ya, jadi hasilnya Berarti adalah 900. oke, nomor 2 sudah kita prediksi bahwa hari ketiga itu nanti yang repost atau share itu ada 900 menjadi 900 gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3 yaitu faktor reduksi penyebaran. Atau mencari V. V tadi rumusnya apa? Oke, saya bukakan lagi. V-nya adalah 1 satu dikurangi kurang H3 H3 per Oke, ketemu berapa? Ketemu berapa V-nya? 0,3 kalau nggak salah, Pak. 6,3. Kok bisa 6 ya? Atau kan rumusnya tadi 1 min kok. 0,3, Pak. Oh, dibulatkan. Oh, 0,3 ya, oke. Oke, dibulatkan 0,3. Oke, kemudian karena sudah ketemu V, lanjut ke nomor 4, model matematis penyebaran informasinya yang terbentuk. Berarti modelnya seperti apa? Itu rumusnya ada di atas ini ya. HT plus 1 sama dengan R, R-nya tadi sudah ada, kemudian V-nya sudah ada. Nah, tinggal dimasukkan, nanti akan ketemu model matematisnya. Gimana bentuknya? HT, HT plus 1 sama dengan gimana model matematisnya? Siap. 1,05. Nah, nomor 4, model matematisnya adalah HT plus 1 sama dengan 1,05 kali HT. Nah, itu adalah bentuk matematis dari informasi atau berita yang kita amati ini. Nah, setelah mengetahui itu, baru kemudian kita coba nomor 5, ya, berdasarkan hasil perhitungan, jelaskan kemungkinan faktor penyebabnya munculnya nilai V serta kaitannya dengan literasi. Nah, di sini tadi kan kita memperoleh nilai prediksinya dari H3, dari hari ketiga prediksi dengan yang sebenarnya itu kan ada penurunan. Nah, kira-kira kenapa sih kok ada penurunan itu? Nah, kemudian tingkat penurunannya itu adalah sekitar 30% dari hari sebelumnya. Nah, kenapa kok orang-orang kok mulai tidak repost atau share ulang berita ini? Nah, itu.
Nanti kita, nah itu tinggal mendeteksi lah berita ini seperti apa sih sifatnya. Nah, untuk yang contoh kasus yang barusan tadi, nah ini kesimpulannya adalah yang di bagian atas. Jadi nilai R sama dengan 1,5 ini menunjukkan bahwa pada awal pengamatan informasi berkembang sangat cepat. Ya, 1,5 itu ya lumayan, berarti kalau 600 menjadi 900 menjadi 1000, nah, dan bertambah seterusnya. Namun ternyata setelah diamati itu kita memiliki nilai reduksi yang menunjukkan bahwa penyebaran atau lebih rendah dibanding prediksi awal. Jadi ternyata di hari ketiga itu sudah ada penurunan. Ya, contoh di kasus ini ternyata ada penurunan. Ya mungkin aja nanti di berita yang kalian amati itu ya mengalami kenaikan, ya mungkin aja. Nah, tapi di contoh ini tadi mengalami penurunan. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, faktor-faktornya ini ada beberapa hal. Oke. Ya, sebentar lagi. Nah, contohnya adalah misalkan kalau ini memang berita yang keliru, itu sudah ada klarifikasi sehingga sudah tidak ada yang repostnya berkurang, kemudian meningkatnya kehati-hatian pengguna, jadi mulai cerdas pengguna media sosial atau dalam merepost atau meng-share. Kemudian bisa juga karena berkurangnya perhatian masyarakat terhadap isu tersebut atau mungkin ada berita lain yang lebih viral seperti itu. Jadi berita yang ini mulai ditinggalkan dan beralih ke berita yang lain. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin terjadi di berita yang sudah kalian amati tadi. Bisa karena ada klarifikasi, karena memang benar-benar berita salah, atau mungkin karena sudah mulai kehati-hatian dalam share, atau mungkin juga ada kejadian viral yang lain seperti itu. Kemudian mungkin aja nanti nilai V-nya yang kalian peroleh adalah sangat kecil. Nah, kalau sangat kecil ini ya mungkin saja karena informasinya memang benar-benar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga fee-nya kecil atau penghambatnya kecil sehingga yang share tuh banyak sekali, semakin banyak. Karena mungkin saja karena beritanya adalah memang benar-benar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat cenderung terus membagikan informasi supaya yang lain juga mengetahui informasi tersebut. Seperti itu. Jadi nanti arahnya bisa bisa berkurang atau bisa bertambah yang merepost atau share. Oke, karena dibatasi oleh waktu, mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau tidak, sebelum saya akhiri, jadi nanti untuk tugasnya mirip dengan SCR kemarin, berarti kita akan memperoleh atau mencari berita, kemudian dianalisis menggunakan model matematis yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kita harus nanti mencari H1, H2, H3, kemudian juga menentukan R dan juga V. Nah, karena ini kita membutuhkan selang waktu paling tidak 3 hari, maka nanti pengerjaannya jangan mepet-mepet gitu ya. Maksudnya kalau pengumpulannya misal hari Kamis, berarti jangan mencari beritanya hari Selasa, itu nanti pasti nggak terkejar ya. Ya paling tidak hari Senin itu sudah mencari beritanya. Syukur-syukur ya setelah ini langsung mencari sehingga nanti H3-nya berarti kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sudah selesai seperti itu. Nah, karena ini dipengaruhi oleh hari, maka nanti pengerjaannya jangan sampai mepet di hari Kamis yang biasanya pengumpulan dari tugas ini. Nanti yang dianalisis mirip dengan tadi, nanti kita nanti mencari berita, kemudian menganalisis menggunakan matematiknya dulu, menggunakan matematis dulu, baru kemudian kita simpulkan dari hasilnya tadi, hasil V-nya seperti ini, sehingga maknanya apa, kemudian kita kaitkan dengan Pancasila seperti itu. Untuk detailnya nanti tugasnya saya share di Google Drive, nanti bisa diakses di situ ya, seperti itu.
Oke, Baik, Pak. demikian materi hari ini. Ada pertanyaan?